Parlemen Remaja merupakan agenda tahunan Biro Protokol dan Humas Setjen DPR RI untuk menyosialisasikan tugas dan fungsi DPR RI pada kelompok muda lewat rangkaian kegiatan simulasi menjadi anggota dewan. Setelah melalui tahap seleksi CV, esai, dan video kampanye, terpilihlah 132 siswa SMA, SMK, MA sederajat dari 80 daerah pemilihan seluruh Indonesia untuk menjadi peserta Parlemen Remaja 2022. Dengan mengangkat tema generasi sadar privasi, dataku, tanggung jawabku, Parja tahun ini menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi di era keterbukaan informasi. Deputi Administrasi Setjen DPR RI Sumarian Dono menyambut baik antusiasme dan semangat peserta Parja tahun 2022. Sumarian Dono berpendapat pemilihan tema perlindungan data pribadi cukup relevan dengan situasi saat ini. Keterbukaan ini bukan berarti semua data yang kita miliki itu kemudian bisa di-share, tapi ada data-data yang memang harus tetap dilindungi. Oleh sebab itu perlindungan data pribadi ini atau perlindungan data ini juga menjadi salah satu elemen penting yang harus disampaikan kepada seluruh remaja agar mereka juga menjadi agen perubahan bagaimana melakukan perlindungan data, dimulai daripada diri mereka masing-masing, kemudian ke lingkup keluarga, baru ke lingkup masyarakat. Dalam rangkaian Parlemen Remaja 2022, para peserta mendapatkan pembekalan terkait mekanisme persidangan di DPR RI dan pembekalan materi sesuai tema, yakni Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Selanjutnya, peserta Parja 2022 juga mendapatkan kesempatan simulasi rapat dengar pendapat umum atau RDPU guna menyerap aspirasi dan informasi dari akademisi dan pengelola data beberapa instansi. Peserta Parja juga berkesempatan melakukan simulasi kunjungan kerja ke 3 lokasi, Google, Tokopedia, dan BPS, guna menyerap informasi terkait tata kelola perlindungan data pengguna. Terkait tema Parlemen Remaja tahun 2022, Generasi Sadar Privasi, Dataku Tanggung Jawabku, anggota Komisi 1 DPR RI Rizky Aulia Rahman Natakusumah berharap peserta Parja 2022 dapat turut mengawal implementasi Undang-Undang PDP di masyarakat luas. Rizky Aulia menekankan pentingnya kesadaran menjaga data pribadi. Untuk itu, Rizky mendorong para remaja untuk memulai dari diri sendiri, lalu mensosialisasikan pada lingkungan terdekatnya segera setelah kembali ke daerah masing-masing. Ya tentu kami mengharapkan, saya sangat optimis sekali setelah selesai dari acara Parlemen Remaja atau penyelenggaraan Parlemen Remaja ini, mereka peserta-peserta Parlemen Remaja khususnya di tahun 2022 ini bisa menjadi brand ambassador dari pelindungan data pribadi dari masyarakat di seluruh wilayah di Republik Indonesia ini. Ini permasalahan yang sangat sulit, ini butuh sosialisasi yang sangat besar, pemerintah sendiri atau DPR sendiri tidak akan bisa menyelenggarakan sendiri, pasti butuh bantuan dari para pemuda khususnya, terutama yang masih di SMA dan bangku kuliah, ini untuk mensosialisasikan secara masif. Puncak acara kegiatan Parlemen Remaja adalah penyelenggaraan simulasi rapat kerja dan rapat paripurna DPR RI. Kepala Biro Protokol dan Humas Sekretariat Jenderal DPR RI Suratna mengapresiasi semangat para anggota Parlemen Remaja 2022 yang mampu menyimulasikan persidangan DPR RI dengan sangat baik. Tak hanya itu, Suratna menilai anggota Parja mampu memerankan anggota DPR seperti menyuarakan aspirasi, lobi-lobi politik antar fraksi, bahkan interupsi saat rapat paripurna. Mereka sekarang sudah bisa memahami, merasakan tugas dan fungsi anggota DPR, sehingga kami berharap teman-teman ini nanti bisa memasukin ke seluruh lini kekuasaan negara, baik itu di bidang legislatif, baik eksekutif maupun yudikatif.
Suratna berharap setelah mengikuti serangkaian agenda simulasi sebagai anggota Dewan, para anggota Parja bisa memahami dan merasakan secara langsung tugas dan fungsi DPR RI, juga untuk meluruskan opini terkait kinerja Dewan di masyarakat. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.